Nah, ini kan udah sepanjang ini Mas, udah 17 tahun sama Tekno, udah jadi CEO 11 tahun gitu. Menurut Mas Adit gimana sih jadi kalau jadi CEO yang bagus tuh apa ya tipsnya lah atau cara jadi CEO bisa bisa CEO yang baik tuh seperti apa sih sebenarnya? Ya, itu memang menariknya aku sendiri belajar ya, memahami dan menjiwai sebagai CEO itu harus bagaimana gitu. Cuman yang aku pelajari kemudian adalah perbedaan entrepreneur atau CEO dengan karyawan ini adalah kalau CEO atau entrepreneur ini kan kita yang mengatur ritme, kita yang menentukan batasan, kita yang menentukan speed, seberapa kita ini akan berlari kan. Beda kalau staff kan, staff itu kan dikasih tugas, dikasih target gitu kan. Kalau CEO ini kan kita mesti we have to make our own target gitu kan. Nah sehingga apa yang selalu aku tanamkan atau apa yang selalu aku pikirkan adalah aku meleverage atau mengupgrade uh, apa namanya upsell-nya gitu kan ya, sorry, selling maksudnya batas atas ini harus aku dobrak terus gitu kan. Dan itu mungkin bisa di breakdown ke dalam beberapa parameter, misalnya ukuran bisnis gitu kan dari sisi omset. Kalau tahun ini aku bisa bikin bisnis sekian, tahun depan mesti meningkat dong gitu kan. Terus kalau hari ini aku bisa membiayai sekian banyak karyawan gitu, kalau bisa lebih banyak lagi misalnya yang, atau bahkan kadang begini, yang aku buat sebagai target itu adalah, yang kata ini bukan maksud apa ya, tapi meningkatkan gaji karyawan itu adalah salah satu target yang selalu aku tetapkan gitu. Artinya aku begini, uh, akan menjadi satu kebanggaan pada saat karyawanku tuh punya level kesejahteraan tertentu gitu kan. Karena sebenarnya buat aku itu sesuatu yang vice versa gitu kan. Artinya gini, kalau publik atau masyarakat atau orang atau customer tuh ngelihat kok karyawan Gamateno ngenes banget sih gitu kan. Berarti perusahaannya kan tidak good enough gitu kan. Artinya buat aku itu sebuah image juga gitu kan. Uh, dan juga sebenarnya begini, dan apa ya, kalau kita sebagai karyawan itu kan kapan gaji gue naik, kapan gue naik pangkat gitu kan. Nah, tapi kalau kita sebagai CEO ini kan, kalau saya sendiri selalu ya aku pengen mengupayakan semua timku itu punya punya tingkat kesejahteraan yang meningkat. Karena apa? Sebenarnya secara otomatis kalau timku gajinya naik kan mestinya CEO naik naik juga dong. Jadi memang akhirnya kita harus berupaya untuk kita harus keluar dari ruang pribadi kita sih. Itu yang menjadi challenge bagi CEO menurut aku ya. Kita harus berpikirnya itu memikirkan minimal ya seluruh tim yang kita punya gitu. Jadi beyond ourselves gitu. Itu sih yang menurut aku yang paling penting, dan itu menjadi sebuah seni tersendiri, karena kalau kita nggak bisa meleverage target kita tiap tahun nih, kita sebenarnya mungkin kayak bosen gitu ya, kayak kita kayak nggak tahu mesti mau ngapain gitu. Sehingga balik lagi tadi yang aku sampaikan bahwa caraku maintain semangat, uh, apa mempertahankan passion adalah ya membangun ini sendiri, apa target yang harus aku kejar terus gitu kan. Itu sih yang mungkin yang kadang ya challenge-nya juga, ternyata kecepatan kita sendiri untuk berlari ini, terutama pada saat tim kita besar ya Panji ya, itu langkah yang bisa diikuti oleh seluruh tim kita ini juga ternyata tidak sesimpel pada saat jumlah tim ini masih kecil ya. Jadi memang adjustment pada saat kita melangkah 50 orang itu ngatur mesti gini gini gini, kita belok kanan, itu masih lebih mudah ketimbang pada saat kita ada 100 orang atau lebih gitu ya. Karena ya beberapa orang mungkin punya punya speed yang tidak sama dengan kita gitu. Mereka ternyata di titik tertentu sudah punya zona nyaman yang pada saat kita dorong lebih kenceng lagi, mereka merasa aduh kenapa harus begitu sih Pak Adit, gini aja udah cukup gitu. Itu sih mungkin tantangannya alignment kita dengan seluruh tim ini
yang menjadi tantangan kita untuk terus merefresh semangat, memberikan suntikan ini lagi dorongan-dorongan untuk bersama-sama bisa mencapai target yang lebih jauh lagi sih. Ya itu menarik banget sih. Saya ingat banget Mas Adit waktu itu juga ngomong hal yang sama terkait dengan ya gaji tadi ya. Soalnya kan saya mah cita-citanya kalau nggak salah letter lock-nya aku lupa, cuman saya mah pengen gaji karyawan saya tuh naik. Karena kan nggak enak kalau CEO gajinya kesundul, jadi CEO harus naik lagi gitu. Jokesnya gitu. Itu bener juga sih kalau kita sebagai entrepreneur atau wirausaha atau CEO lah ya, kita mikirin gaji karyawan ditekan sekecil-kecilnya deh gitu. Ya artinya level usaha kita ya hanya sebatas di situ kan, bisa mampu menjamin mereka. Ya mungkin gaji CEO-nya hanya dinaikin sedikit dari gaji mereka. Tapi ketika mereka lebih tinggi kan kita lebih tinggi lagi kayak gitu kan. Jadi ya itu mindset yang menarik banget sih, keluar dari zona diri kita gitu ya. Aku ingat, jadi dulu mungkin salah satu bahasanya indikator atau contoh nyatanya itu di tahun keberapa dulu tuh yang menjadi targetku adalah aku maunya seluruh manajerku itu bisa nyicil rumah dan bisa nyicil mobil. Itu aku jadiin motivasi gitu. Seberapa bisnis Gamma Techno ini besarnya harus seberapa sehingga aku bisa menggaji para manajerku itu di level tertentu sehingga mereka itu bisa punya rumah, bisa punya mobil misalnya. Dan itu terus aku lanjutkan di periode berikutnya, pokoknya staff yang level tertentu berapa itu juga bisa melakukan hal itu. Jadi itu menjadi salah satu cara gitu untuk membangun semangat di Gamma Techno juga bahwa kita harus achieve amount of business gitu ya. Karena dengan angka itu ada indikator kesejahteraan di karyawan yang bisa tampak untuk diukur gitu. Itu sih. Dan ini kalau hari-hari sekarang tuh, ayo dong kita bisnisnya lebih gede lagi biar kita bisa ngumrohin orang tua tiap tahun misalnya kayak gitu. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Golf into something new. Kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan.